Tarian air itu meragukan, tetapi ada suara yang hidup di luar ruang tunggu. Wu Botian bahkan berteriak, "Keluar, nak!" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ayo." Tarian air dan yang lainnya segera mengikuti dan datang ke aula. Saat ini, pavilion 9 harta karun penuh dengan orang, tetapi Wu Botian menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, kali ini, itu juga selusin alat abadi. Lakukan pemeriksaan yang baik. Jika masih palsu, bagaimana menurutmu?" Lin Tian mulai menyiapkan lubang untuk sisi lain, dan Wu Botian berkata dengan percaya diri, "Jika itu palsu, aku akan menemanimu 10 kali lipat harganya." 10 kali? 1 200 juta, 15 3 miliar, 10 kali, 30 miliar. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Wu Botian mengangguk, "Ya, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan uangnya." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baris itu, semua orang melihatnya. Saya harap Anda bisa memberi saya begitu banyak ketika Anda kalah. Jika semuanya palsu." Wu Botian itu berkata dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu kamu bisa menonton." Setelah itu, Wu Botian mengeluarkan belati ke Lin Tian, dan Lin Tian mengambil belati dan siap untuk membuka kekuatan melahap semua bahan penting dalam senjata abadi. Tetapi pada saat ini, ada harimau ganas di belati, dan itu adalah roh binatang buas, dan roh binatang itu bergegas ke tubuh celestial hutan dengan ganas, siap untuk menyerang roh hutan. Lin Tian terkekeh di dalam hatinya, "Itu saja. Apakah kamu ingin membawaku?" Saya melihat harimau itu bergegas ke ruang kesadaran, dan pemusnahan virtual Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya, langsung memusnahkan harimau itu. Tuan Hantu Kuda, yang menatap dalam kegelapan, mengira dia bisa dengan mudah mendapatkannya. Tapi saat berikutnya, belati itu langsung hancur. Seperti yang mereka duga, mereka semua tertawa dan berkata, "Yang lain tidak berguna." Wajah Wu Botian memerah, dan dia berkata dengan cepat, "Masih ada lagi." Setelah itu, dia mengeluarkan lagi, dan Lin Tian melakukan hal yang sama, memecahkan setumpuk dari mereka. Tapi Wu Botian sedang terburu-buru, dan dia memandang pangeran ketiga dan berkata, "Pangeran ketiga, ada apa?" Pangeran ketiga segera mengirim pesan kepada Tuan Hantu dan bertanya, "Tuan, jika ini terus berlanjut, kita akan kalah. Aku akan mengambil kendali." Setelah itu, Master Hantu Kuda menutup matanya. Ketika Lin Tian bertemu dengan alat abadi terakhir, sesosok muncul di dalamnya. Sosok itu tersenyum dan berkata, "Wah, saya memiliki beberapa keterampilan. Saya telah merusak begitu banyak keterampilan hantu berturut-turut. Kamu ingin menyakitiku dengan keterampilan memecahkan hantu semacam itu? Anda sedikit naif." Lin Tian saling menertawakan, dan sosok itu bersenandung, "Beranikah kamu mengatakan bahwa keterampilan hantuku rusak? Lalu aku akan memberimu pelajaran." Setelah itu, sosok itu bergerak, dan kecepatannya sangat cepat. Ia bergegas ke hutan. Tapi begitu dia menyadari ruang itu, sosok itu melihat kegelapan di depannya, dan ada pusaran air hitam di mana-mana. "Ini, ada apa? Kamu memiliki keterampilan hantu. Saya memiliki SK jiwa penyakit. Lihat siapa yang pandai dalam hal itu." Lin Tian saling menatap dengan senyum lucu, dan sosok itu bersenandung, "Metode jiwa." "Apa? Tidak percaya." "Bukannya aku tidak percaya. Itu semua metode jiwa. Di mataku, itu sampah." Sisi lain percaya diri. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sampah? Kemudian Anda bisa melihat." Setelah itu, semua pemusnahan virtual itu mengenai sosok itu, dan sosok itu menjerit, dan akhirnya meninggalkan ruang kesadaran Lin Tian dan kembali ke tubuhnya sendiri. Ketika Master Hantu Kuda membuka matanya, wajahnya pucat, dan artefak terakhir Lin Tian benar-benar rusak. Kaki Wu Botian benar-benar lembut, dan seluruh orang ketakutan. Lin Tian tersenyum dan berkata, 30 miliar. Wu Botian menatap, "Kamu." Baru saja semua orang menonton. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Wu Botian tergagap, "Aku akan memberikannya." Lin Tian berkata lagi, "Ada juga 15 alat abadi. Jika Anda tidak ingin saya menunggu di sini, Anda dapat mengembalikan uang." Mendengar pengembalian dana, penjaga toko sangat senang dan khawatir. Dia juga memandang Wu Botian dan berkata, "Saudara Wu, Anda dapat mengembalikan uang." Wu Botian tahu bahwa segala sesuatunya pasti tidak begitu baik, jadi dia gemetar dan berkata, "Berapa banyak kembali?" 10 kali. "Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu 60 miliar. Mata Wu Botian terbuka lebar, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Anda dapat memilih untuk tidak memberikannya, tetapi saya sering datang di masa depan." Pada saat itu, bukan selusin alat abadi yang dapat diratakan, tetapi ratusan atau ribuan alat abadi. Mendengar ribuan dari mereka, wajah Wu Botian menjadi hitam, dan akhirnya dia menggigit giginya dan setuju, "Apakah itu 60 miliar yuan untukmu, dan kamu tidak akan datang?" "Iya." Lin Tian tidak punya banyak waktu untuk berjuang, tetapi dia puas membiarkan pihak lain memotong daging dan menjatuhkan darah. Untuk mengusir Lin Tian, Wu memandang penjaga toko dan berkata, "Ambil 60 miliar. Kakak senior, saya tidak punya banyak di sini." Wu Bo berkata, "Ada berapa?" "Hingga 40 miliar.
Oke, aku akan memberikan sisanya. Wu Botian menggerogoti giginya, tetapi penjaga toko berkata dengan tergesa-gesa, tetapi 40 miliar yuan ini adalah milik klan kita. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Semua tanggung jawab adalah milikku. Kata Wu Botian itu, tetapi penjaga toko tidak punya pilihan selain bersiap. Setelah beberapa saat, 60 miliar yuan diberikan kepada Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada kerumunan dan berkata, terima kasih banyak. Tarian air lebih bangga, tetapi juga menatap pangeran keempat, dan 10 miliar Anda, kali ini kami menghasilkan 70 miliar. Ini membuat orang iri, tetapi Lin Tian dan yang lainnya pergi sambil tersenyum. Wu Botian itu menjadi gila, dan dia menatap ke arah keberangkatan Lin Tian dengan dingin. Adapun pangeran ketiga, dia melihat Master Hantu MA. Tapi Tuan Hantu Kuda berkata dengan dingin, kembali ke Menshah dan katakan. Mereka harus pergi dan kembali ke yang ketiga kediaman pangeran, sementara Shui Wu memandang Lin Tian dan berkata, wah, tiba-tiba aku menemukan bahwa kamu terlalu berbahaya. Berbahaya? Tidak juga. 70 miliar yuan, ditambah makhluk abadi yang rusak itu, apakah diperkirakan lebih dari 80 miliar yuan? Setelah tarian air, seluruh orang merasa terlalu kejam. Fang Ji di satu sisi berkata, di kota ini, keuntungan pavilion Jiu Bao hanya beberapa miliar setahun, dan diperkirakan akan memakan waktu beberapa dekade sebelum dapat diperoleh kembali. Hanya beberapa dekade? Lebih murah untuk mereka. Lin Tian tertawa, tetapi Fang Ji berkata, tetapi ahli bela diri ini, jika kamu kehilangan begitu banyak, kamu akan kehilangan banyak. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kita menemukan kesalahan lain kali, itu tidak akan sesederhana 80 miliar yuan. Melihat senyum Lin Tian, tarian air berkata dengan penuh semangat, wah, apakah menurutmu menyenangkan? Rahasia. Lin Tian selesai berkata, dan terus berjalan sendiri, tetapi tarian air tidak mau, harus mengganggu Lin Tian. Fang Ji mengikuti dalam diam sampai setelah waktu yang lama. Lin Tian menatap Fang Ji dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin mempelajari keterampilan saya dalam mengolah senjata? Ya Pak. Baiklah, pergilah ke rumahmu. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Fang sangat senang dan berkata, tolong. Tarian air berpikir itu menarik, jadi saya bergegas mengikutinya, untuk melihat bagaimana keterampilan kultivasi senjata Lin Tian. Namun, ketika dia kembali ke kediaman pangeran ketiga saat ini, Master Hantu MA tiba-tiba muntah darah. Pangeran ketiga terkejut, Tuan, ada apa denganmu? Guru hantu kuda berkata dengan marah, anak ini menggunakan metode roh, dan langsung menyakitiku. Apa? Pangeran ketiga tercengang, sementara yang lain terkejut. Adapun pangeran keempat, dia bahkan lebih kesal, bocah ini. Aku ingin hidupnya malam ini, kata hantu. Kuda pangeran ketiga segera bertanya, Tuan, apa yang bisa Anda lakukan? Saya seorang master kultivasi hantu. Yang saya kuasai adalah membunuh orang tanpa terlihat. Setelah Tuan Hantu Kuda selesai, dia memandang orang-orang, tunjukkan padaku tubuhnya, dan Tuhanku akan keluar dari tubuh. Bagus. Pangeran ketiga sangat senang, sedangkan pangeran keempat berkata dengan penuh semangat, kali ini, kita harus membunuh orang itu. Jangan khawatir, itu akan terjadi. Guru hantu berkata, memejamkan mata, dan kemudian saat berikutnya, seluruh tubuh seolah-olah mati, tidak bergerak. Pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat, Tuan, bocah itu, sudah mati. Tidak juga. Pangeran keempat bangga, tetapi putri ketiga masih memikirkan kata-kata Zheng Xiaoyao, yang membuatnya sedikit khawatir. Untuk Lin Tian, sekarang dia berada di rumah Fang Ji, dan di kamar terpisah, Shui Wu dan Xiao Pang berada di luar ruangan. Apa yang kamu lakukan, nak? Jangan biarkan kami masuk. Tarian air dengan cara tertekan, dan pria gemuk kecil itu berkata sambil tersenyum, Putri, biarkan kamu masuk, kamu tidak bisa mengerti. Tarian air itu langsung tidak senang, siapa bilang aku tidak bisa mengerti? Saya juga belajar sedikit tentang cara membuat senjata. Pria gemuk kecil itu tersenyum tetapi tidak berbicara, dan tarian air itu tidak mau. Dia masih mengetuk di luar, tetapi dia tidak mendengar apapun di ruang rahasia. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu siap? Baiklah. Di baris itu, aku akan mengajarimu teknik pemurnian api, yaitu melelehkan material melalui api dan membersihkan majalah. Semakin sedikit magasin, semakin canggih senjata ajaib yang bisa mereka perbaiki, tahu? Fang Ji mengetahuinya secara alami, jadi dia berkata dengan penuh semangat, Tuan, katamu. Lin Tian mulai mengajar di sana. Setelah Fang Ji belajar selama setengah jam, seluruh pria itu tiba-tiba berkata, Tuan, Anda benar-benar hebat. Berlatihlah dengan baik, jangan untuk sementara waktu setengah. Lin Tian tersenyum padanya, dan Fang Ji berkata, oke. Tetapi saat ini Lin Tian merasakan sesuatu mengalir masuk dan tersenyum, sepertinya seseorang membuat masalah. Seseorang? Fang bingung, lalu melihat sekeliling. Ini adalah ruang rahasia. Tidak ada yang mungkin. Beberapa praktisi hantu berpikir mereka bisa menembus apapun. Lin Tian tersenyum dan memukul suatu tempat dengan telapak tangannya, di mana sesosok segera muncul. Ini adalah Master Hantu Kuda. Melihat ini, Fang terkejut, Tuan Hantu Kuda.
Tuan hantu kuda mencibir, tidak berharap ditemukan. Fang Ji bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini, tentu saja, untuk memberitahu bocah ini kekuatanku. Setelah Master Hantu Kuda selesai, dia dikelilingi oleh hantu Ki. Pada saat berikutnya, jiwa yang mati muncul. Ini jiwa yang tidak memiliki ingatan atau rasa sakit, tetapi mereka menyerang jiwa orang, jadi mereka bergegas ke hutan seperti bayangan. Ketika jiwa-jiwa yang mati ini memukul Lin Tian satu persatu, Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan dia tertawa, apakah itu cukup? Emma Guishi kaget. Ini. Tidak hanya Master Hantu Kuda, tetapi juga Fang Ji ingin tahu mengapa Lin Tian begitu mengerikan. Lin Tian tersenyum pada Master Hantu Kuda dan berkata, giliranku. Saat ini, Lin Tian memiliki banyak hantu, dan kemudian hantu yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Hanya ada satu target, Master Hantu Kuda. Tuan Hantu Kuda segera menangis dan melolong, lalu berubah menjadi asap dan menghilang, sementara Fang Ji menarik napas, Tuan, kamu sangat kuat. Tidak ada orang yang menggangguku akan berakhir dengan baik. Lin Tian tersenyum, dan Fang Ji berkata dengan cepat, Tuan, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Tidak, aku akan menyelesaikannya. Lin Tian selesai, biarkan Fang Ji terus mengerti, dan dia pergi keluar. Setelah melihat Lin Tian keluar, tarian air berkata, apa yang kamu lakukan di dalamnya? Butuh waktu lama. Belajar, tentu saja. Lin Tian Xiao berkata, dan tarian air melotot, belajar, aku juga bisa belajar. Apakah kamu ingin belajar dariku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan tarian air mengira ada yang tidak beres, dan segera berkata, tuanku adalah guru nasional, orang pertama di negara air, aku perlu memujamu sebagai guruku. Kalau begitu pergilah ke tuanmu untuk belajar. Lin Tian selesai, lalu pergi dengan pria gemuk kecil itu. Kamu menatap, kata tarian air. Aku akan mencari tuanku untuk belajar. Saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan pelatihan senjata yang paling kuat. Saya akan menunggu. Lin Tianxie tertawa dan pergi, tetapi Shuyu benar-benar marah dan pergi. Dia pergi mencari tuannya, dan ingin tuannya menanyakan tentang asal-usul Lin Tian. Karena tarian air itu tidak bodoh, lambat laun dia berpikir bahwa Lin Tian bukanlah orang biasa, tetapi mendatangi kakaknya Bahuang, jadi dia curiga Lin Tian mungkin ahli tersembunyi dari negara musuh. Jadi tarian air pergi dengan cepat. Tetapi pria gemuk kecil itu berkata sambil tersenyum, Bos, putri ini, saya benar-benar pergi mencari tuannya Sui. Jangan khawatir, dia akan lebih jujur ketika dia kembali. Lin Tian tertawa, dan pria gemuk kecil itu bertanya-tanya, apakah kamu akrab dengan tuannya? Bagus sekali, bagus sekali. Pria gemuk kecil itu ragu, tetapi Lin Tian berjalan ke tengah jalan. Tiba-tiba, seorang pria penjual barang mendatanginya dan menyerahkan sepucuk surat. Berikan padaku. Pria gemuk kecil itu tertegun, dan Lin Tian juga bingung. Bagaimanapun, orang-orang di kota harus berurusan dengan diri mereka sendiri, bukan pria gemuk kecil itu. Jadi Lin Tian berkata, buka. Pria gemuk kecil itu dengan cepat membukanya, dan kemudian isi di dalamnya membuat wajahnya berubah. Lin Tian bertanya, ada apa? Raja Gunung Binatang tahu bahwa aku bersama manusia, dan juga memerintahkanku untuk segera kembali, atau aku akan dibunuh. Emma gemuk kecil kata En terburu-buru. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membunuhmu bersamaku. Pria gemuk kecil yang di sebelah, kakak tertua, monster-monster ini sangat mengerikan. Jangan khawatir, ikuti saja aku. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan pria gemuk kecil itu berkata, ya, begitu. Pergi, cari tempat, terus menunggu masalah. Lin Tianxie tertawa, tetapi pria gemuk kecil itu tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian menemukan penginapan dan hidup dengan santai. Kemudian Lin Tian memejamkan mata, dan memerintahkan kepada Zheng Xiaoyao, temukan beberapa master hantu kuda, dan lihat apakah dia ada di rumah pangeran ketiga. Zheng Xiaoyao segera mencari dan memberitahu Lin Tian tentang rumah pangeran ketiga. Lin Tian tersenyum dan berkata, pergi, ambilnya dan temukan aku. Ya, tuanku. Zheng Xiaoyao langsung tidak terlihat. Pada saat ini, jiwa master hantu kuda baru saja kembali ke tubuh, tetapi wajahnya pucat, dan jiwanya sangat rapuh, bahkan lubang hidungnya berdarah di mana-mana. Pangeran ketiga terkejut dan menjadi pucat. Tuan hantu kuda, kamu, ada apa denganmu? Bocah ini, dia menyakitiku. Suara master hantu kuda baru saja jatuh, tiba-tiba jiwa bergegas ke ruang kesadarannya. Itu membuat takut hantu kuda. Master hantu kuda dalam kemarahan ruang kesadaran, siapa, keluar untukku. Zheng Xiaoyao bersembunyi di ruang kesadaran dan berkata sambil tersenyum, orang dewasaku ingin melihatmu. Setelah itu, Zheng Xiaoyao langsung melukai master hantu kuda yang terluka parah, lalu mengendalikan tubuhnya, dan bangkit dan berjalan keluar dari sini. Ketika pangeran ketiga melihat Tuan Hantu MA bangun dan pergi, dia berkata, Tuan, mau kemana? Ada yang harus kulakukan. Jangan menghalangi jalanku. Tuan Hantu kuda inyang jalan napas aneh, dan kemudian melompat dari halaman. Jalan napas pangeran keempat, bagaimana, tidak ada yang bisa diandalkan. Wajah pangeran ketiga jelek.
Saya telah menggunakan semua cara yang bisa saya gunakan. Sekarang saya khawatir saya hanya bisa menunggu sampai waktu pertandingan untuk memulai melawannya. Pangeran keempat menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak tahu apa yang lebih baik dari ronde ketiga. Apapun itu, tunggu saja. Pangeran ketiga tidak berdaya, tetapi ketika putri ketiga melihat kerumunan seperti ini, dia mulai merasa sedikit malu-malu. Saat ini, Lin Tian, yang berada di sebuah penginapan, sedang beristirahat. Di luar jendela, seorang pria tiba-tiba masuk dan berdiri di depan Lin Tian dan dengan hormat berkata, Tuanku. Ya, lumayan. Lin Tian tersenyum dan pria gemuk kecil itu membeku, bagaimana situasinya? Lin Tianxie tersenyum, aku melukai jiwa orang ini, dan sekarang dia dikendalikan oleh Zheng Xiaoyao. Pria gemuk kecil itu langsung menganggapnya menarik. Lin Tian meletakkan tangannya di dahi Master Hantu Kuda dan kesadarannya menembus. Di ruang kesadaran ini, jiwa Master Hantu Kuda yang terluka parah pasti akan mati. Sampai Lin Tian masuk, Master Hantu Kuda tidak tahu apa yang terjadi dan berkata, itu kamu. Bagaimana kabarmu, nyaman? Lin Tian menertawakan Tuan Hantu Kuda, dan Tuan Hantu Kuda kesal. Wah, apakah kamu percaya aku membunuhmu? Hanya kamu? Kalau begitu ayolah, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan jiwamu yang terluka. Lin Tian menertawakan hantu kuda itu. Guru hantu kuda itu marah, nak, aku baru saja terluka. Aku tidak peduli apakah kamu terluka atau tidak. Bagaimanapun, kamu adalah semut kecil di mataku. Lin Tianxie tersenyum. Ketika Master Hantu Emma mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Wah, apa menurutmu aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun untukmu? Oh, jika Anda punya sarana, silakan datang. Lin Tian menertawakannya, dan Tuan Hantu Kuda bersenandung, saya seorang kultivator hantu. Tanpa tubuhku, aku masih bisa ada. Itu masalahnya, tetapi hanya jika jiwamu dapat melarikan diri dari ruang ini. Lin Tian menertawakan hantu kuda itu. Tuan Hantu Kuda ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian dan Zheng Xiaoyao menatapnya, meninggalkannya dimanapun untuk melarikan diri, yang membuatnya menggigit gigi. Apa yang kamu inginkan? Berpalinglah padaku dan lakukan sesuatu untukku. Lin Tian tersenyum padanya, dan Master Hantu Kuda itu menatap, apa maksudmu? Yang harus kamu lakukan adalah berjanji atau tidak, dan orang lain akan memberitahumu perlahan ketika aku menyerah padamu. Wah, saya kultivator hantu pertama di negara air. Anda ingin saya tunduk kepada Anda? Di mana wajahku? Pertama. Mengapa ada begitu banyak orang pertama di negara air ini? Lin Tian memikirkan apa yang dia temui dalam periode waktu ini, tetapi tersenyum. Saya nomor satu di negara air. Lin Tian tidak repot-repot berbicara dengannya, tetapi bertanya lagi, kamu hanya perlu berjanji dan tidak berjanji, dan jangan membicarakan hal lain. Setelah itu, kekosongan Lin Tian dilepaskan dan melilitnya, dan hantu kuda Xiu segera layu dan berkata kepada Lin Tian, oke, aku akan mendengarkanmu. Itu saja. Setelah Lin Tian selesai, dia memasang segel jiwa pada jiwa pihak lain, dan kemudian berkata kepadanya, sekarang, pergi ke dunia Yin untukku, dan pergi ke 9 kota hantu. Ah, ke 9 kota hantu? Mengapa? Aku akan memberitahumu saat kamu tiba. Lin Tian selesai, biarkan roh perbaikan hantu kuda pergi. Hantu kuda tidak punya pilihan selain memasuki dunia Yin. Atas saran Lin Tian, dia pergi ke 9 kota hantu. Zheng Xiaoyao untuk sementara menggunakan tubuh yang diperbaiki oleh hantu kuda, dan Lin Tian keluar dari tubuh dan berkata sambil tersenyum, tubuh ini, kendalikan dulu. Ya, tuanku. Lin Tian kemudian meminta Zheng Xiaoyao untuk pergi, tetapi pria gemuk kecil itu bertanya-tanya, bos, mengapa Anda ingin mengendalikan tubuh ini? Orang-orang di dalam, aku berguna. Lin Tian memikirkan perbaikan hantu kuda ke dunia Yin dan tersenyum, tetapi pria gemuk kecil itu tidak mengerti. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi beristirahat di sana. Saat ini, di Menshang Guoshi, air sedang membaca di ruang kerja, dan tarian air mengalir dengan marah di luar. Tuan. 9 putri, siapa yang telah menyinggungmu lagi? Arus meletakkan buku di tangannya dan menatap muridnya dan berkata sambil tersenyum. Tarian air dengan cara tertekan, periode waktu ini, saya bertemu dengan seorang pria. Aneh, orang aneh? Ya, orang ini telah menjadi tuanku dari saudara laki-laki Bahuang. Selain itu, dia memiliki beberapa keterampilan. Tarian air segera berkata. Bukankah itu bagus? Arus bertanya sambil tersenyum, sementara tarian air berkata dengan muram, ini sangat bagus, tapi agak terlalu bagus, yang membuatku ragu dia punya tujuan lain. Oh, bicara tentang hal itu. Arus menertawakan tarian air, dan tarian air menceritakan keterampilan Lin Tian satu persatu, dan akhirnya bertanya, Tuan, Anda mengatakan bahwa orang seperti itu, bagaimana mengatakannya di negara air kita, juga merupakan kehadiran teratas, tetapi itu belum pernah terdengar sebelumnya, sampai pangeran dipilih baru-baru ini. Jadi, kamu curiga dia punya masalah? Ya, tapi saya tidak punya siapapun untuk diselidiki, jadi saya ingin datang kepada Anda dan meminta Anda untuk membantu saya menyelidikinya dan melihat apa yang terjadi. Tarian air ini sangat dinantikan.
Siapa tahu saat ini tertawa melihat tarian air. Wench, orang ini, dekan pengadilan penegak hukum sudah menyelidiki. Apakah topi masalah? Tarian air menantikannya, dan air tertawa dan berkata, tidak masalah. Water dance slow mode airway, tidak masalah. Tapi dia sangat pandai dalam hal itu. Jika kamu bisa, kamu harus memperlakukan orang lain dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Mengapa? Tarian air tertekan, dan air tersenyum dan berkata, pikirkanlah. Jika kamu tidak memperlakukannya dengan baik, dengan kemampuannya, dia dapat memilih putri atau putri lain kapan saja. Akankah dia membantumu saudara Bahuang? Tarian air yang selanjutnya berkata, tuangkan ini adalah Jadi, Anda harus menghormati orang lain dengan baik. Jika kamu bisa, perlakukan dia seperti yang dilakukan tuanmu atau Shizu di tempat. Shizu. Bermimpi tentang dia? Tarian air segera keberatan, dan Arus berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu ingin mempelajari sesuatu yang kuat? Tuan, Anda sudah sangat kuat. Saya ingin belajar dari Anda. Tapi harus menggelengkan kepalanya. Dia memiliki banyak keterampilan yang tuanmu dan aku tidak bisa lakukan. Bagaimana mungkin? Tarian air tidak mempercayainya, tetapi air tertawa, 9 putri, dunia ini begitu besar, bukan hanya tuanmu yang kuat, tetapi beberapa orang bahkan lebih kuat dari tuanmu. Mendengar ini, tarian air masih tidak mau, tidak, tuanku adalah yang terbaik di dunia. Kamu Wench, aku telah mengatakan apa yang harus aku katakan. Tidak peduli itu untuk saudaramu Bahuang atau untuk dirimu sendiri, kamu harus memperlakukan orang lain dengan lebih baik, tahu? Saat ini tersenyum. Aku tahu, kata tarian air dengan muram. Selesai berkata, tarian air pergi dengan sedih, dan aliran air tertawa di sana, gadis bodoh, kamu akan sangat bahagia ketika kamu tahu identitasnya suatu hari nanti. Tarian air sedang berjalan di jalan saat ini, dan dalam perjalanan ke istana kaisar, tetapi dalam hati saya bertanya-tanya, bahkan tuan saya mengakui bahwa bocah itu kuat, apa yang harus saya lakukan? Awalnya, tarian air ingin kembali mempelajari sesuatu dan membersihkan lintian. Tapi sekarang, itu tidak bisa membersihkan lintian, tetapi akan kehilangan muka. Ini membuat tarian air sangat kusut, jadi saya memikirkannya sebentar, sampai setelah beberapa saat, semangatnya melintas, ngomong-ngomong, ada jalan. Kemudian tarian air dengan gembira kembali ke istana pangeran. Namun, setelah menunggu beberapa hari di Lintian Nesin, tidak ada yang terlibat, jadi dia harus kembali ke istana pangeran. Ketika tarian air melihat Lintian kembali, dia pergi untuk mengejek. Halo, nak, apakah kamu pergi ke rumah bordil lagi? Pangeran ke-8 mendengar tentang Lintian pergi ke rumah bordil beberapa hari yang lalu, jadi dia dengan cepat berkata kepada Shuiwo, 9 adik perempuan, tuanku juga berbakat. Tidak ada yang menemukan Huakui. Tuan Fu setuju untuk tertawa dan berkata, ya, bagaimanapun juga, dia laki-laki. Tarian air melihat orang-orang ini, sekelompok. Mereka semua tertawa, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, kamu tidak bermaksud menemukan tuanmu untuk mempelajari sesuatu? Tarian air siap untuk mengatakan, tuanku, aku belum bebas akhir-akhir ini. Oh, apakah itu benar? Melihat nada bicara Lintian, tarian air bersenandung, jangan berpuas diri, nak. Jika Shizuku datang, dia akan menunjukkannya padamu. Shizu Emyu? Apa kamu tahu? Lintian menertawakannya dan berbisik pada dirinya sendiri, aku Shizu Emyu. Kenapa kamu begitu bodoh? Tarian air mulai menunjukkan, tentu saja, Shizu saya, tetapi Shifu saya, dan kemampuannya bagus, tetapi juga idola saya. Berhala? Ya, tuan yang saya kagumi. Tarian air itu menggerakkan, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, baris itu, seperti apa rupa Shizu Emyu? Mari kita dengarkan. Tarian air tidak menyangka Lintian akan bertanya, dia segera tenang dan berkata, Shizuku, adalah kekuatan sihir, kekuatan roh 9 bintang, tetapi juga yang langka, dan bahkan mungkin mencapai tingkat roh peri. Ketika Lintian mendengar roh abadi, dia tidak bisa menahan tawa, karena di dunia ini, kebanyakan orang tinggal di roh bintang 9, yang merupakan batasnya. Tetapi ada juga beberapa jenius atau orang istimewa yang dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan roh suci ini langka. Pada saat yang sama, jika roh langka kembali, itu adalah roh abadi, dan roh abadi, seluruh negara air, telah muncul beberapa kali dalam sejarah. Wah, apa kabar? Saya takut. Melihat tarian air Lintian yang tercengang, dia menyeringai dan berkata, berapa usianya? Omong kosong, orang tua tampan tentu saja. Lintian hampir tidak menyemprot, orang tua? Tuan-tuanku, bukankah dia sudah tua? Tarian air itu sangat bangga dengan caranya, dan Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. Melihat senyum Lintian, tarian air berkata, lihat ke belakang, aku ingin tuanku memberitahumu sesuatu. Tuanmu? Saya khawatir dia harus sopan ketika dia melihat saya. Lintian menertawakan tarian air, tetapi tarian air menolak untuk menerima, kamu, tunggu, suatu hari ketika kamu memiliki kesempatan, aku akan membiarkan tuanku berbicara denganmu, dan kemudian membiarkan dia memberitahumu betapa kuatnya Shizuku. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara.
Ketika tarian air melihat Lin Tian tertawa, itu akan menyerang. Sebuah suara berdering di istana pangeran. Berkumpul, game ketiga akan segera dimulai. Pangeran ke-8 segera kembali ke pikirannya, pergi. Lin Tian merapikan suasana hatinya untuk mengikuti, sementara Shui Wu merasa lega dan bergegas untuk mengikuti sampai semua orang datang ke alun-alun. Ada banyak orang di alun-alun. Pangeran ketiga dan pangeran keempat ada di sana saat ini, serta Shui Fu dan putri dan putrinya. Tetapi saat ini, orang-orang ini semua menatap Lin Tian. Jelas, mereka membenci Lin Tian yang sama. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Master Kuil Yan dan Master Kuil lainnya menunggu di depan. Sampai Tuan Kuil Yan berkata, semua orang telah datang. Izinkan saya mengatakan tingkat ketiga. Mereka semua segera melihat kembali ke penguasa Kuil Yan dan bertanya-tanya apa tingkat ketiga itu. Di tingkat ketiga, kamu akan dikirim ke lembah Lin Chao di negara air. Ada Lin Chao di mana-mana. Anda pasti pernah mendengarnya. Orang-orang telah mendengarnya secara alami. Bagaimanapun, itu kaya akan rumput roh, tetapi pada saat yang sama, selalu ada beberapa hal aneh. Beberapa orang juga berkata, benarkah ada peri atau binatang buas di lembah Lin Chao? Beberapa orang mengangguk, ya, saya mendengar dari beberapa kolektor obat. Faktanya, lembah Lin Chao sangat dekat dengan Aula Tianyi, dan orang-orang di Aula Tianyi selalu pergi ke sana untuk mengumpulkan tumbuhan. Jadi peri yang Anda panggil mungkin adalah orang-orang di Aula Tianyi. Sang guru menjelaskan. Semua orang merasa lega, tetapi penguasa Kuil Yan berkata, karena ada susunan abadi yang tidak lengkap dan beberapa hal halus di lembah Lin Chao, Anda harus berhati-hati tentang hal-hal itu. Setelah mendengar ini, seseorang bertanya, apa misi kita? Ini sangat sederhana. Ada semacam obat langka di lembah Lin Chao. Ini disebut mengambang di malam hari. Anda dapat menemukannya dan pergi ke tempat terdalam. Bahkan jika kita menang di istana, kita tidak bisa sampai di sana tanpa tumbuhan. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut. Beberapa orang juga bergumam, saya bahkan tidak tahu seperti apa obat ini. Jangan khawatir, semua orang akan mendapatkan gambar nanti. Akan ada satu di atasnya. Ketika Tuan Yan selesai berbicara, dia membagikannya kepada semua orang. Setelah semuanya selesai, penguasa Aula Neraka berkata, semuanya, silakan, susunan transmisinya adalah Here. Mereka segera melewati susunan transmisi, dan kemudian muncul di pegunungan di mana ada rumput spiritual di mana-mana. Tarian air melihat ini dan tertawa, aku tidak menyangka ada begitu banyak rumput roh di lembah rumput roh ini. Pangeran ke-8 juga datang ke sini untuk pertama kalinya dan berkata, saya selalu ingin datang ke sini sebelumnya, tetapi saya tidak punya kesempatan. Sekarang saya punya kesempatan. Saya akan melihatnya dengan baik. Tetapi pangeran keempat tertawa di dekatnya, aku tidak tahu bagaimana cara mati. Untuk mati, kamu juga. Tarian air dengan sopan melakukan serangan balik, dan pangeran keempat mencibir, lalu mengikuti pangeran ketiga dan seterusnya untuk pergi. Pangeran ke-8 memandang Lin Tian. Tuan, sekarang. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan rumput dulu. Bicara? Apakah kamu sakit? Bicaralah dengan Chao. Tarian air itu mengira Lin Tian gila, tetapi Lin Tian berjongkok dan membelai sepotong rumput roh dan berkata, rumput roh apapun memiliki roh, dan ketika mencapai beberapa tahun tertentu, itu akan menjadi esensi, yang kita sebut esensi dan keanehan. Tarian air bercanda, aneh. Aku pernah mendengarnya, tapi aku belum melihatnya. Sangat mungkin melihatnya di tempat seperti itu. Lin Tian tertawa, lalu menutup matanya dan berkomunikasi dengan rumput ini melalui pemulihan segala sesuatu. Tarian air adalah cara depresi, orang gila seseorang. Pangeran ke-8 dan yang lainnya sedang menunggu, sementara di ruang tunggu, Aula Chang menunjuk ke layar lebar dan berkata, Tuhan, semuanya sudah siap. Tetapi Tuhan memandang Lin Tian dan bertanya, dapatkah dia berkomunikasi dengan tanaman? Arusnya belum menjawab, tetapi penguasa Aula Neraka bercanda, bocah ini, dia hanya membodohi orang. Beberapa guru kuil lainnya tidak berpikir demikian, terutama guru kuil muda berkata, jangan lupa, Tuan Kuil Yan, sebelum itu, dia menunjukkan banyak keterampilan. Kemampuan? Tepat sebelum itu, orang yang menaklukkan Raja Serigala sedikit galak. Tidak ada yang lain. Tuan Aula yang tidak benar. Tetapi Lord of the Hall berpendapat, keterampilan medisnya sangat kuat. Keterampilan medis? Apakah itu untuk menyembuhkan beberapa ular berbisa? Tuan Kuil yang membenci jalannya, dan Tuan Kuil remaja berkata, apakah tidak cukup Tuan Fu mau mengikutinya? Mungkin anak ini membeli orang ini untuk sesuatu. Tuan Kuil yang sedikit menghitamkan Lin Tian. Tuan Kuil muda ingin berdebat, tetapi Tuan Nasional berkata, oke, dua, apa pertengkarannya? Dua orang tenang, dan saat ini layar lebar Lin Tian telah menyala. Pada saat yang sama Lin Tian juga tersenyum kepada Pangeran ke-8 dan berkata, saya tahu kemana perginya malam. Ketika Pangeran ke-8 mendengar ini, dia berkata, benarkah? Tarian air tidak mempercayainya, dan para pemimpin kuil di platform observasi tampak ragu. Adapun pemimpin negara, mereka pikir itu menarik.
Lintian tidak peduli dengan pertanyaan orang, tetapi pergi ke satu arah sampai setengah hari kemudian, Lintian dan yang lainnya datang ke sebuah lembah. Tapi Lintian duduk di satu tempat dan berkata sambil tersenyum, "Tunggu. Tunggu." Pangeran ke-8 tidak mengerti, dan tarian air bertanya, "Tunggu apa lagi? Itu tidak akan muncul sampai malam." Lintian menjelaskan bahwa tarian air tidak percaya, "Saya belum pernah mendengarnya." "Kamu cuek." Jawaban Lintian membuat Shuiyu kesal. "Kamu menertawakanku." Lintian tertawa tetapi tidak berbicara, dan tarian air bersenandung, "Baiklah, saya akan melihat apakah itu tidak keluar di malam hari." "Saya juga ingin melihat betapa memalukannya bocah ini," kata kepala aula di antara hadirin. Yang lain menunggu dengan tenang, dan penguasa kerajaan berkata kepada air, "Tuan, apakah Anda benar-benar tahu bahwa rumput akan keluar pada malam hari?" "Tuhan, bahkan jika tuanku mengatakan ya, dia akan melakukannya." Aliran airnya percaya diri, dan pemimpin negara itu mengangguk, "Garis itu, saya akan lihat." Namun, saat ini di lembah Lincao, Lintian dan talenta lainnya akan duduk diam untuk sementara waktu, dan banyak orang akan datang. Di antara mereka, ada 3 pangeran dan lainnya, dan air memberkati mereka. Pangeran ke-4 melihat Lintian dan yang lainnya tiba di sini lebih dulu dan kemudian bertanya-tanya, "Orang ini, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Tidak hanya pangeran ke-4, tetapi juga putri dan putri lainnya bingung, dan orang-orang di platform observasi bertanya-tanya mengapa semua orang berkumpul di sini. Pada saat ini, tarian air tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Pangeran ketiga berkata, "Kami tahu itu mengambang di malam hari." Shuifu menjawab, "Itu benar." "Apakah itu true?" Tarian air ragu, dan pangeran ketiga memandang pria yang mengenakan topeng dan berkata, "Inilah yang dikatakan penguasa gerbang hantu." Tarian air segera melihat ke masa lalu, dan kemudian berbisik pada dirinya sendiri, "Apakah benar-benar ada malam yang mengambang di sini?" Pangeran ke-4 ingin tahu tentang alasan mengapa tarian air dan yang lainnya ada di sini, dan tarian air itu demi wajah, jadi dia berkata, "Dia, tuanku dari saudara laki-laki Bahuang, sudah lama dikenal, jadi kami sudah lama datang." Pangeran ke-4 tidak mempercayainya, dan pangeran ketiga menatap Lintian dengan dingin. Adapun pria yang memakai topeng, dia ragu untuk melihat Lintian, "Bagaimana kamu tahu bocah ini?" Saat ini, beberapa Master Kuil di platform observasi melihat Master Aulayan, dan Master Aulayan berkata, bahkan jika orang-orang di gerbang hantu mengatakan ada, itu belum tentu benar. Pemimpin aula-aula pemuda tertawa, kematian tidak mengakuinya. "Tunggu sampai kamu melihat di malam hari." Penguasa kuil yang tertekan, tetapi penguasa negara tertawa dan berkata, "Jika begitu banyak orang berkumpul di satu tempat, maka jika rumput ini benar-benar keluar, bukankah kamu harus bertarung?" Ini menarik beberapa penguasa kuil, tetapi penguasa kerajaan memandang mereka dan bertanya sambil tersenyum, "Semuanya, menurut musisi mana yang akan mendapatkan rumput?" Orang-orang tidak berani mengantre sesuka hati, jadi mereka diam satu persatu, dan penguasa negara berkata sambil tersenyum, "Saya pikir tuan dari pangeran ke-8 mungkin mendapatkannya." Tuan kerajaan, tuan dari 8 pangeran, dikatakan tidak melakukan apa-apa tanpa kekuatan roh. Kudus, tanpa kekuatan roh? Penguasa kerajaan terkejut, dan penguasa kuil yang berkata, "Saya mendengar beberapa orang mengatakan itu." Tuhan memandang guru itu dan bertanya, apakah ia benar-benar tidak memiliki roh kudus? Dia tidak membutuhkan kekuatan roh. Harus menjelaskan, dan penguasa kerajaan mengeluarkan suara, tetapi dia selalu merasa bahwa tanpa kekuatan roh, dia tidak akan sekuat itu. Bagaimanapun, di Kyushu, kekuatan roh kudus, seperti sihir dan sihir, akan sangat berkurang jika ada yang kurang. Oleh karena itu, penguasa negara berpikir bahwa keterampilan hutan ini mungkin tidak sekuat yang dikatakan saat ini. Tidak hanya Tuhan, tetapi juga semua orang yang ada di sini merasa bahwa Lintian akan lemah tanpa kekuatan roh. Saat ini, di lembah Lincao, para putri dan putri itu sudah bersiap. Terutama ketika pria bertopeng mengatakan bahwa hanya ada satu rumput, Shuifu memerintahkan untuk membiarkan beberapa dari mereka melawan pangeran ketiga dan keempat, dan beberapa dari mereka melawan pangeran ke-8. Shuifu sendiri memandang pria bertopeng itu dan berkata, "Tuan, nanti, kita berdua akan mengambil rumput ini." "Iya." Pria bertopeng itu berpikir itu baik untuk diperhatikan, dan pangeran keempat mengerutkan kening dan menatap pangeran ketiga. "Saudara San Huang, ada begitu banyak orang dalam diri pria itu, apa yang harus kita lakukan?" Pangeran ketiga tidak menyangka hasilnya akan seperti ini, jadi dia tenang, tergantung situasinya. Pada saat-saat terakhir, saya akan menggunakan senjata ajaib itu, dan kemudian merebut rumput. Senjata ajaib itu? Pangeran keempat sepertinya memikirkan sesuatu. Pangeran ketiga tertawa, "Bila perlu, sarana yang diperlukan." Setelah pangeran keempat mengerti, dia berkata, "Ayo pergi ke teater dulu, lalu kita akan bertarung ketika mereka berdua dikalahkan." "Iya." Kemudian pangeran ketiga dan yang lainnya menunggu di sana dengan tenang sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ada lampu hijau redup di rumput roh di mana-mana, jadi hijau di mana-mana, tetapi Lintian tertawa, "Ini dia." "Di mana?"
Tarian air langsung penasaran, dan Lin Tian tersenyum, melompat, lalu berdiri di suatu tempat, di mana tiba-tiba rumput ungu muncul. Lin Tian meraih rumput dengan satu tangan. Ketika mereka melihat ini, mereka terkejut. Beberapa orang bertanya-tanya, bagaimana dia tahu di mana rumput itu? Orang ini memiliki kemampuan untuk memprediksi? Untuk sementara, semua orang membicarakannya. Bahkan penguasa istana tertawa, ini sedikit menarik. Penguasa neraka tertekan, orang ini, bagaimana cara mengetahuinya? Pada saat ini, Shui Fu berteriak, jika kamu ingin menjadi bodoh, naiklah. Para pangeran dan putri itu segera mengerumuni untuk merebut rumput dari tangan Lin Tian. Lin Tian mengambil rumput dan terbang kembali ke pangeran ke-8 dan berkata sambil tersenyum, terserah kamu. 8 pangeran segera tertegun di samping untuk kembali ke roh, lalu melepaskan tongkat jalan, masih memiliki gas beracun. Tetapi orang-orang ini datang dengan persiapan, jadi mereka segera menghindari gas, dan tongkat itu tiba-tiba dipatahkan oleh pria bertopeng itu. Tarian air itu terkejut. Dia menatap Lin Tian dengan cepat. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saat ini, ada orang di mana-mana, jelas mengelilingi mereka, dan pangeran ke-8 juga menatap Lin Tian, Tuan, racun dan totem saya tidak banyak berpengaruh pada mereka. Itu tidak. Pria bertopeng yang jauh lebih baik darimu. Lin Tian Xie tertawa. Pangeran ke-8 juga tahu jarak antara dirinya dan pihak lain, tetapi sekarang orang-orang ini mendekat selangkah demi selangkah, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Tarian air juga berkata, wah, bukankah menurutmu kamu kuat? Apakah Anda memikirkan cara? Tetapi, pangeran ke-4 tertawa, kami dekat dengan 200 pangeran dan putri. Ketika kita menjumlahkan jumlah orang yang kita miliki, ada 4 atau 500. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menahan serangan kami. Pangeran ketiga juga berkata dengan dingin, aku akan melihat seberapa kuat kamu. Shui Fu bahkan lebih bersemangat, nak, beri aku rumput, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, menurutmu luar biasa bahwa kamu memiliki begitu banyak orang. Water Fu berpuas diri, ya, 4 atau 500 orang, bagimu beberapa, lebih dari cukup. Lin Tian tersenyum aneh, lalu buka matamu. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan orang-orang di aula juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, teknik bayangan ajaib Lin Tian telah berubah dari 1 menjadi 10, menjadi 100, 1000, 10.000. Tiba-tiba, seluruh lembah tertutup hutan. Semua orang takut menjadi konyol, dan suara Lin Tian bergema pada saat yang sama, sekarang kamu atau aku? Tetapi pria bertopeng itu berteriak, bayangannya tidak berdaya. Serang sebanyak yang kamu suka. Mereka segera menyerang, dan bayangan itu menghilang satu persatu, tetapi Lin Tianmu tidak mengambil ini, tetapi membawa pangeran ke-8 dan orang lain keluar dari tentara. 8 pangeran putra Leng di sebelah jalan, Tuan, ini. Jangan khawatir, bayanganku sudah cukup untuk mereka. Lin Tian mengatakan itu dan perlahan membawa orang-orang pergi. Adapun orang-orang itu, mereka membunuh satu kelompok bayangan ajaib, dan kelompok bayangan ajaib lainnya, seolah-olah mereka tidak bisa menyelesaikan pembunuhan. Di aula besar, Tuan Aula yang memarahi, itu benar-benar tercela. Itu disebut kekuatan. Tuan Aula muda menghargai jalannya, dan kepala Aula Chang juga berkata, ya, kemampuan pemuda ini sangat bagus. Tuhan berkata sambil tersenyum, jika kita membiarkan dia pergi ke medan perang, kita dapat membuat banyak orang menderita karena gerakan ini. Kepala kuil yang mengerutkan kening, dan di lembah Lincao, tarian air menoleh satu demi satu, menatap ke belakang, dan kemudian bertanya, pastikan orang-orang itu tidak akan mengejarmu. Untuk sesaat setengah. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tarian air suara, bisa berjalan, Lin Tian tiba-tiba berhenti tersenyum masam, di sini, benar-benar banyak ketidakhadiran cacat. Apa yang terjadi? Si pangeran ke-8 bingung, dan Lin Tian menjelaskan, baru saja seorang pemain cacat bertemu dengan kita. Tarian air tercengang, menabrak kami? Anda bercanda. Lin Tian Xiao berkata, saya tidak tertawa. Arai inilah yang bergerak dan kemudian mengenai kami. Artinya, kita berada dalam susunan. Ah, dan arai ini? Tarian air terkejut, dan Tuan Fu mengerutkan kening. Saya pernah mendengar tentang arai ini, tetapi saya belum pernah melihatnya. Saya tidak berharap untuk melihatnya sekarang. Pangeran ke-8 memandang Lin Tian dan berkata, Tuan, Anda pasti punya cara. Ini arai yang kompleks. Jika saya ingin memecahkannya, sulit untuk mematahkannya dengan kekuatan saya saat ini. Tapi masih sangat sederhana untuk keluar. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tarian air tidak percaya, membual. Ayo, jangan bicara omong kosong. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia melanjutkan. Tetapi di layar lebar di aula, dia tidak dapat menemukan jejak pangeran ke-8 dan yang lainnya. Penguasa kerajaan bertanya-tanya, ada apa? Penguasa kuil melaporkan, penguasa negara, di lembah Lincao, ada susunan abadi yang tidak lengkap di mana-mana. Begitu kita masuk secara tidak sengaja, kita tidak bisa melihat ini. Penguasa kerajaan kehilangan sedikit.
Lalu, bagaimana jika mereka terjebak di dalamnya sepanjang waktu? Menurut aturan, jika permainan selesai dalam 5 hari dan mereka tidak muncul, saya akan membawa mereka keluar, tetapi kemudian mereka akan kalah. Tuhan mengerti, dan kemudian berkata, baiklah, tunggu. Tetapi Tuhan berkata, mereka menghilang tiba-tiba, yang berarti itu semacam susunan yang bergerak. Mereka memukul mereka secara langsung, jadi sulit untuk menemukannya. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang keberatan, karena arai semacam ini memang salah satu yang paling sulit, dan bahkan tidak ada yang bisa menyelesaikannya hingga sekarang. Sepertinya itu tergantung keberuntungan mereka. Tuhan tertawa, tetapi orang-orang bertanya-tanya bagaimana Tuhan tega tertawa pada saat ini. Namun, saat ini, semua orang yang membunuh sekelompok bayangan ajaib bertanya-tanya kemana Lin Tian dan yang lainnya pergi. Secara khusus, Shui Fu bertanya kepada pria bertopeng itu, Tuan, bagaimana dengan orang-orang? Orang-orang ini sepertinya telah menghilang dari langit. Pria bertopeng itu membeku, dan Shui Fu ragu, Tuan, menurutmu apa yang menghilang dari ketiadaan? Hanya saja aku tidak bisa merasakan di mana aku berada karena kesalahan. Jelas pria bertopeng itu. Berkat air tertekan, rumput ini ada di tangan mereka. Jika kita tidak dapat menemukan rumput kedua, bukankah kita harus menunggu waktu berakhir? Sekarang mari kita lihat apakah kita dapat menemukan rumput kedua, desah pria. Bertopeng Shui Fu tidak punya pilihan selain memarahi, biarkan aku bertemu anak itu lagi, aku akan membunuhnya. Kemudian orang-orang ini pergi, dan pangeran keempat bermartabat, Saudara San Huang, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada rumput dalam kompetisi ini, dan bahkan ketika Anda tiba di istana, tidak ada poin. Pangeran ketiga tampak jelek. Pangeran keempat tertekan, jadi mari kita pergi ke yang kedua tidak. Itu satu-satunya cara, atau tidak mungkin. Pangeran ketiga tidak berdaya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengambil pangeran keempat dan pergi dari sana. Tetapi pada saat itu, pangeran kedelapan ada di sana, dan tarian air terus berkata, apakah kamu akan keluar? Sepertinya saya sudah ada sepanjang waktu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, segera. Segera? Saya tidak merasakannya. Tarian air tertekan, dan kemudian sebuah gubuk muncul di kabut putih di depan. Ada bunga dan tanaman di sekitar pondok. Tampaknya seseorang tinggal di sini, yang membuat takut beberapa orang menari air. Secara khusus, Tuan Fu bertanya-tanya, ada orang yang tinggal di barisan? Bukankah dikatakan arai itu bergerak? Tarian air itu tertekan, tetapi juga menyalahkan Lin Tian di wajahnya, sementara Lin Tian menatap ruangan itu, tersenyum setelah merasakan nafas yang akrab, sepertinya seorang kenalan. Kenalan? Shui Wu menatap Lin Tian dengan aneh, dan pangeran kedelapan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah ini benar-benar seorang kenalan? Baiklah, ayo pergi. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia berjalan ke rumah, tetapi ketika dia sampai di luar, ada sekuntum bunga di sekitar rumah. Bunga itu mengapung di sana, membuat suara seorang wanita jernih, siapa, mengapa mengganggu di sini? Wow, bunga berbicara. Tarian air terkejut, dan pangeran kedelapan juga ketakutan. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, bunga Chengjing. Apa? Bunga kesempurnaan tarian air terlihat bingung, tetapi Lin Tian menatap bunga itu dan berkata sambil tersenyum, saya kenal orang-orang di rumah. Tidak mungkin, bagaimana kalian bisa saling mengenal? Bunga itu tidak mempercayainya, dan Lin Tian tertawa dan berkata, kalau begitu masuklah dan katakan aku akan datang. Kamu, siapa kamu? Saya. Lin Tian. Lin Tian tersenyum intens, dan bunga itu kemudian berubah menjadi lampu hijau dan bergegas masuk ke dalam rumah. Tarian air bertanya dengan aneh, kamu yakin ada orang di dalamnya, dan kamu mengenal mereka? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sedangkan pangeran kedelapan dan Tuan Fu penasaran. Adapun pria gemuk kecil dan Raja Serigala, mereka bisa merasakannya, jadi mereka mendukung Lin Tian. Adapun saat ini, itu pemandangan yang berbeda di rumah. Hanya seorang wanita yang ada di sana untuk memeriksa tanaman kering. Tanaman ini terlihat seperti manusia, tetapi permukaannya seperti akar pohon. Itu monster. Ketika bunga itu masuk, dia berkata kepadanya dengan hormat, saudari, ada seorang pria di luar yang mengatakan dia mengenalmu. Kenal saya. Penasaran, wanita itu bangkit dan keluar. Ketika pangeran kedelapan melihat wanita ini, seluruh jiwa akan terbang menjauh, dan tarian air menatapnya dengan curiga. Ini, sepertinya seseorang. Wanita itu melihat Lin Tian sejenak, tetapi dia bersemangat, Lin Shenyi. Lin Tian Xiao berkata, Aula Tianyi, dokter kecil. Mendengar bahwa Xiao Xian, Shui Wu dan pangeran kedelapan terkejut, Tuan Fu juga menatap, apa? Gadis ini adalah seorang dokter kecil. Suara Lin Tianen, dan pangeran kedelapan buru-buru berkata dengan hormat, pangeran kedelapan di kerajaan bawah. Tarian air juga bersemangat, aku 9 putri. Dokter kecil itu penasaran ingin melihat si Lin Tian. Dia dan orang-orang ini bingung, mengapa kamu di sini? Sebelum Lin Tian berbicara, Shui Wu banyak bicara. Akhirnya, dia bertanya, baiklah, bagaimana kamu tahu itu? Brengsek? Ya, orang ini benar-benar.
Tarian air berkata, dan dokter kecil itu tersenyum dan berkata, Dr. Lin sangat ahli dalam pengobatan. Saya bertemu dengannya ketika saya menyelamatkan orang-orang di kota perbatasan selatan, dan saya mengenalnya secara alami. Aduh. Tarian air roh terdengar, tetapi selalu terasa aneh, dan peri dokter kecil tahu tujuan orang-orang datang ke sini, tersenyum dan berkata, aku akan membawamu pergi nanti. Tarian air sangat menyenangkan. Terima kasih banyak. Tapi dokter kecil itu tersenyum dan menatap Lintian. Dr. Lin, Anda baru saja di sini. Aku butuh bantuanmu. Apa yang terjadi? Saya punya teman yang terluka, tapi saya tidak bisa menyembuhkannya. Aku hanya bisa bertanya padamu. Kata dokter kecil itu. Lintian berkata setelah mendengarkan, oke, ayo masuk dan lihat-lihat. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam dan melihat orang-orang kayu terbaring di tempat tidur, mereka semua membeku, terutama tarian air, yang membuat mereka takut. Apa? Apakah itu monster? Itu adalah roh pohon. Baru-baru ini sakit. Tolong bantu saya, tapi saya tidak bisa begitu Lve setelah menontonnya hampir sepanjang hari. Xiaoxian menjelaskan. Kamu kenal Jingguai? Tarian air berkata dengan canggung, ada apa dengan jin itu? Tetapi bunga itu menolak, dan air menari-nari dengan erat dan berkata, kamu aneh, tidakkah kamu tahu cara memakan orang? Kalian manusia tidak memprovokasi saya, dan kami tentu saja tidak memprovokasi Anda. Bunga itu menjelaskan. Air menari, dan dokter kecil itu menatap Lintian, Dr. Lin, tolong. Baiklah, coba saya lihat. Lintian datang ke tempat tidur dan meletakkan tangannya di lengan manusia pohon itu. Bunga di satu sisi, bagaimanapun, memandang dokter kecil itu dan bertanya, kakak perempuan, orang ini, bisakah kamu merawat pamanku dengan baik? Jangan khawatir, jika dia tidak bisa, aku bahkan tidak bisa melakukannya. Dokter kecil itu yakin. Setelah mendengar ini, Hua Jing menatap Lintian, dan kemudian bertanya, tolong, pastikan untuk menjaga paman saya. Lintian mengambil kembali tangannya dan berkata, itu diracuni oleh pembusukan kayu. Kayu membusuk. Apa itu? Xiaoxian bertanya-tanya, tetapi bunga itu terkejut dan berkata, apa? Kayu membusuk. Suara kebaikan Lintianen, tetapi Xiaoxian tidak memahaminya. Adapun yang lain, Lintian Kai berkata, busuk kayu adalah racun menular di antara tanaman. Setelah terinfeksi, sulit untuk dibersihkan. Oleh karena itu, racun ini adalah kutukan bagi banyak tanaman. Mendengar ini, Hua sedang terburu-buru. Bagaimana paman bisa menemukan racun semacam ini? Peri dokter kecil juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin lembah rumput suci ini memiliki racun semacam ini? Tarian air bingung, tetapi pangeran ke-8 dan yang lainnya saling memandang, sampai bunga itu tiba-tiba memohon kepada Lintian, Tuan, Anda harus menyelamatkan paman saya. Sangat mudah untuk menyelamatkannya. Lintian berkata, tetapi Hualeng berkata, benarkah? Iya. Lintian selesai, menyentuh manusia pohon itu dengan satu tangan, lalu berkata, oke, sudah selesai. Pada saat ini, mata manusia pohon terbuka, dan kemudian seluruh tubuh bisa bergerak, tetapi juga memanjat. Dapat melihat begitu banyak manusia pohon segera waspada, kamu. Ini semua adalah temanku, dan ini adalah Dr. Lin yang menyelamatkanmu, kata. Dokter kecil itu ketika manusia pohon mendengar bahwa Lintian telah menyelamatkan dirinya sendiri, dia terkejut melihat Lintian. Apakah itu benar-benar kamu? Satu sisi bunga berkata, Paman, itu benar-benar dia. Terlebih lagi, kamu diracuni oleh pembusukan kayu. Saya tahu ini salah satu dari saya, tetapi saya pikir saya akan mati, kata manusia. Pohon peri dokter kecil berkata, Lembah Lincao, tidak mungkin memiliki racun semacam ini, dan bagaimana Anda mendapatkannya? Manusia pohon itu segera kembali kepada Tuhan dan berkata, itu adalah gua racun Lembah Lincao. Gua racun? Dokter kecil itu terkejut, tetapi Lintian dan yang lainnya tidak tahu di mana itu, tetapi manusia pohon itu tergagap, ya, racun di gua racun sudah mulai menyebar, membuat tanaman di sekitarnya mulai terinfeksi, dan dalam 5 hari, diperkirakan seluruh lembah Lincao akan terinfeksi. Dokter kecil itu terkejut. Lembah rumput suci ini adalah sumber dari seluruh negara air. Jika terinfeksi, bukankah lembah rumput suci ini ditinggalkan? Pria pohon itu berkata dengan anggun, Anda Aulatiani harus memikirkan sesuatu dengan cepat, atau lembah Lincao akan benar-benar ditinggalkan. Saya telah menyelidiki, tetapi saya belum kembali, kata dokter. Kecil itu, bukankah mereka terjebak di gua racun? Pria pohon itu ketakutan, tetapi dokter kecil itu memandang Lintian. Dr. Lin, Anda harus pergi ke tempat yang dalam. Bisakah kamu menemaniku melihat-lihat? Lintian ragu-ragu, dan dokter kecil itu berkata dengan cepat, jika lembah Lincao hilang, tumbuhan di negara air akan kurang dari setengahnya, atau bahkan kebanyakan dari mereka akan dibeli oleh negara lain. Maka negara-negara itu, jika mereka ingin menjual atau tidak akan menjual, dan akan sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Ini membuat tarian air terasa sangat serius, jadi dia berkata, Nak, demi saudaraku Bahuang, bantu aku.
Pangeran ke-8 juga memandang Lin Tian, karena masalah ini sangat penting, dan bahkan mungkin terkait dengan keamanan negara air. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, saya akan, tetapi saya harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu." Mereka setuju dengan Lin Tian, dan Xiao Yixian segera membawa mereka pergi. Tetapi Lin Tianxin bertanya-tanya, bagaimana racun busuk kayu bisa muncul di tempat seperti itu?